Uh, ini biskuitnya tebel banget, guys. Kita coba dulu ya. Keras. Assalamualaikum, welcome Dekadit Channel. Di video kali ini aku bakal ngebahas sesuai dengan judulnya, udah kalian tahu kan. Jadi gimana caranya tahu tentara itu ngetes kita gitu, atau ngetes cewek-cewek gitu kan, dan tips ngadepinnya kayak gimana. Dan aku bakal sambil nyemilin ini karena suami aku bawa lagi ini nih. Ini adalah Ratsum TNI, jadi makanan khusus TNI dilarang diperjualbelikan. Jadi ini tidak boleh diperjualbelikan. Ya, kita lihat aja nih isinya seperti apa dan kayak gimana. Semoga enak. Tapi biasanya makanan tentara sih enak-enak, tapi kita lihat aja. Dan ini expire-nya masih jauh, guys. Sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan di next video yang aku upload. Dan jangan lupa juga like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram aku buat kalian yang mau time atau nanyain tentang pengajuan nikah kantor. Oke guys, kalau gitu kita lanjut ke videonya. Sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa dong follow dan kepoin Kinclong Beauty _ Jakarta buat kalian yang memiliki permasalahan kulit seperti jerawat, flek hitam, dan keluhan lainnya. Langsung aja kalian kepoin Instagramnya. Oke guys, jadi ternyata Ratsum ini isinya wafer, guys. Kita cobain enak apa enggak. Nanti kita sambil bahas tentang nih. Ini berat netonya 190 gram dan nilai kalorinya 900 kalori. Wow, lumayan ya. Nah, jadi guys, banyak banget yang time tentang ini tuh termasuk ngetes apa enggak sih gitu kan. Dan aku kepikiran banget bikin konten kalau si cowok itu atau si bapak Tara itu ngetes kalian tuh apa aja sih. Biasanya ke cewek ngetesnya tentang hal apa aja. Susah dibuka, yang ininya susah dibuka. Ini biskuitnya tebel banget, guys. Kita coba dulu ya. Keras. Tapi enak. Keras. Oh. Ini kayaknya kalau dicelupin ke kopi enak deh. Ke teh gitu kan, enak banget. Lampunya. Ini rasanya kayak ya biskuit. Kayak ini, tahu nggak sih kalian? Kue mari kalau bahasa Sunda mah. Kayak gitulah rasanya. Lumayan sih enak, cuman agak keras aja. Jadi si tentara itu biasanya, atau cowok itu biasanya ngetes cewek itu ada beberapa tes biasanya. Yang pertama itu biasanya ngetes tentang participation test yang pertama. Jadi begitu kalian ketemu, pasti awal bayar kan, kalau jalan apa makan itu kan pasti laki-lakinya. Tapi ada juga kan perempuan yang aku aja yang bayar. Udah nggak usah, aku aja, kan jadi saling rebutan. Nah itu kan di situ bisa menilai si cowok itu partisipasi kalian itu ada gitu loh. Jadi nggak semuanya harus cowok yang bayarin. Berarti cewek ini tuh termasuk kategori tidak matre untuk poin yang pertama gitu loh. Dan jalan seterusnya dia bakal ngelakuin participation test juga. Tapi beda halnya dengan laki-laki yang selalu ngetes ketinggalan dompet. Itu basi. Itu biasanya dia emang pelit aja. Tapi biasa kebanyakan sih
participation testnya itu diuji ketika kita mau bayar, si cowok itu mau bayar, cewek ini diem aja nggak sih. Nah mulai dari bayar nonton, uang parkir, misalnya makan, dan gitu-gitulah pokoknya ya. Participation test itu pasti bakal ada ngetesnya laki-laki terhadap perempuan gitu kan. Sama halnya perempuan juga kadang seperti itu kan. Ada juga perempuan yang bodoh amat, kan dia yang ngajak gue main, masa gue harus bayarin? Ya berarti di situ tidak ada participation. Kalau participation tuh jadi kayak kita tuh ada partisipasinya gitu loh. Nggak semuanya sama dia, tapi kita juga ada partisipasinya. Nah terus kalau misalnya ngadepin kayak gitu nanti untuk awal nggak apa-apa kayak gitu. Biasanya aku waktu sama suami aku pertama ketemu, participation test banget sampai rebutan kalau mau bayar. Dan itu kita lakukan selama berapa bulan gitu ya pas hubungan. Udah kesini-sini, udah aku aja yang bayar. Ya udah kamu aja yang bayar gitu. Sekarang juga ya udah yang aku yang bayar, ya udah. Kalau sekarang participation testnya misalnya jalan minggu ini aku yang bayar. Nah minggu depan dia yang bayar kayak gitu. Itu juga bisa participation test gitu kan. Tes yang kedua itu biasanya tentara itu ngetes, suka nanya, kamu mau nggak nanti tinggal sama aku di asrama? Nah di situ dia ngetes, kamu bisa nggak sih dibawa susah gitu loh. Jadi nggak harus di rumah mewah, kan yang namanya tentara di rumah dinas itu, rumah dinas kita tuh seadanya guys, tidak besar tidak kecil, tapi cukup untuk keluarga kita kalau memiliki anak 2 lah ya. Nah jadi kalau misalnya ditawarkan itu, nah itu adalah sebuah sebuah tes dari seorang laki-laki, seorang tentara kepada perempuan gitu. Mau nggak sih diajak susah, terus misalnya di rumah sederhana, terus fasilitas juga terbatas, misalnya mandi biasanya cewek mandinya itu pakai shower, kita di rumah dinas pakai gayung misalnya gitu kan, pakai bak mandi. Nah itu tes. Nah cara ngadepinnya ya kalau kalian memang benar-benar ingin dengan tentara, ingin hubungan dengan tentara, atau misalnya memang ingin memiliki suami tentara, ya udah kalian tinggal jawab aja, saya tinggal di mana aja siap, asal saya tidak kehujanan, tidak kepanasan, dan saya selalu setia mendampingi abang dimanapun abang tugas. Ini so sweetnya kayak gitu guys ya. Itu tes yang kedua. Dan tes yang ketiga biasanya itu tes tentang kesabaran. Nah ada juga tentara yang ngetes kesabarannya itu dari mulai dia membicarakan tentang tugas-tugas tentara gitu loh. Jadi kayak misalnya abang nanti banyak kegiatan, abang jarang ngabarin, nanti abang pasti banyak satgas. Nah di situ pasti dia bakal ngetes kesabaran plus kesetiaan kalian gitu loh. Jadi kalian sabar gak sih ngadepin dia jarang ngasih kabar gitu kan, terus kalian masih setia enggak dia ketika dia jauh, LDRan saling jauh, kalau misalnya kalian nanya balik, nah dia setia nggak sih kalau kita LDRan? Nah, itu balik lagi ke masing-masing pribadi, ini hanya tips tes kan. Jadi ini adalah biasanya ada yang ngetes gitu loh, biasanya kebanyakan ngetes, dan kalau misalnya ada yang menyalahgunakan ya itu berarti hanya oknum gitu loh. Nah tapi kebanyakan kak tentara itu banyak cewek dan bla bla bla, kan semua orang juga mencari yang terbaik dari yang baik. Suami saya juga dulu banyak kedeketin cewek karena mencari yang baik dari yang nyari yang terbaik dari yang baik. Akhirnya jatuhnya aku yang terbaik gitu guys. Jadi kesabarannya itu dites dari dia nggak ada kabar misalnya gitu kan, terus dia lagi lagi latihan di hutan, gak ada sinyal gitu kan, masih sabar nggak nungguin, nggak marah-marah, nggak ada kabar kemana aja, gini-gini ya kan, udah tahu tugasnya tentara, banyak banget kegiatannya. Jangan pikir tentara itu kerjanya hanya diam saja, duduk, manis, tidur, enggak guys, mereka tuh banyak juga kegiatannya, entah latihan, apapun itu banyak sekali ya. Dan kita apalagi nanti sebagai istri, aduh itu harus bener-bener menyemangati, mensupport gitu kan, terus melayani dia, makannya, bajunya kita siapkan semuanya, dan itu suami semakin
semakin semangat dia untuk bekerja, untuk dinas gitu. Jadi di tes kesabaran ini kalian pasti banyak dites tentang pemahaman pekerjaan seorang tentara gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu tes girlfriend material. Jadi kalau kita punya pacar, biasanya tentara ada yang ngasih tahu tentang rincian gajinya. Dan kalian perempuan banyak banget yang curhat sama aku, Kak, aku masih pacaran, tapi dia kok udah ngasih tahu gajinya ya. Kak, aku belum jadian sama dia, tapi kok dia udah ngasih tahu gajinya ya. Nah, itu adalah suatu tes. Jadi dia memberikan rincian ke kalian itu di mana dia itu ngetes kalian bahwa kalian itu masih bisa nggak sih hidup dengan tentara dengan gaji sekian gitu loh. Jadi ini cewek termasuk bisa menerima apa adanya si suami, calon suami, atau ini cewek masuk kategori matre. Jadi kayak misalnya, iya bang kok gajinya kecil sih, lah mana cukup lah buat skincare aku, misalnya gitu kan. Ini gigitnya perlu perjuangan guys. Cuma didesain buat tentara, gigi keras-keras. Jadi ini kalau ngunyah biskuit ini nggak bisa sambil ngomong, harus habis-habis dulu baru bisa ngomong karena keras banget. Nah, jadi tes dari misalnya si tentara itu memberitahukan tentang gajinya, itu adalah sebuah tes. Apakah kalian masih bisa hidup dengan tentara yang gajinya hanya sekian? Itu ngetes cewek ini termasuk biasa menerima apa adanya apa tidak gitu loh. Apakah dia termasuk matre apa gimana gitu kan. Jadi itu dia yang pernah kita live bareng sama temennya adeletingnya suami aku, bahwa kita itu bukan hanya mencari perempuan yang sekedar suka dan sayang, tapi mencari perempuan yang benar-benar memahami gitu loh. Nah, memahaminya dari si karakter orang tersebut, si pekerjaan tersebut gitu loh. Nah, jadi buat kalian yang nanya, Kak dia udah ngasih tahu gajinya, rincian gajinya, dan itu adalah sebuah tes. Kalian apa bisa memanage dengan gaji dia segitu? Apakah kalian sanggup nanti ke depannya hidup dengan dia dengan gaji segitu misalnya? Terus bisa menerima apa adanya apa tidak, atau memang kalian termasuk kategori cewek yang matre gitu. Dan biasanya kalau misalnya udah dikasih rincian gaji, kalian cukup bilang, oh gaji abang segitu ya, ya lumayan lah, cukup besar untuk kalau kita hidup berdua dan nanti punya anak, insya Allah kan namanya rezeki selalu bertambah gitu, ya kan? Pokoknya kalau ketika kalian dikasih rincian gaji, jawabannya seperti itu. Oh ya udah bang, itu segala sesuatu harus kita syukuri berapapun gajinya, selagi kita tidak memiliki hutang ke orang gitu kan. Nah, kalau misalnya itu tes juga, perempuan ini bisa nggak manage uang gitu nanti kan. Ini perempuan termasuk cewek boros apa tidak. Kebanyakan nanti setelah menikah, suami itu memberikan semua ATM-nya kepada istrinya, karena biar dia yang mengelola semuanya, dan nanti di sana bisa kelihatan si perempuan ini termasuk boros atau tidak. Nah, ada juga yang masih pacaran dikasih ATM-nya si laki-laki. Itu tanda serius kah kak? Iya, pertama memang bisa tanda serius, kedua memang dia ngetes. Begitu kamu memegang ATM dia, kamu itu boros apa enggak, kayak gitu. Nah, di situ adalah girlfriend material test. Nah, jadi di situ tuh tentara ngasih tahu kalian gajinya berapa, terus ATM-nya dikasihkan ke kalian. Di situ kalian termasuk perempuan yang boros, termasuk perempuan yang bisa menerima apa adanya apa tidak, perempuan yang bisa memahami atau menerima sikon keadaan gajinya gitu loh. Jadi itulah tanda-tanda yang bisa aku kasih tahu gimana caranya si tentara ngetes cewek gitu. Yang pertama participation test, kedua itu adalah tentang
kehidupan nanti ke depan kalian mau nggak tinggal di asrama. Terus yang ketiga itu kalian dites kesabarannya. Yang keempat dan yang terakhir itu adalah dites girlfriend material. Jadi dites gitu loh, kalian kalau misalnya gajinya si tentara ini kalau segini kalian masih bisa menerima apa enggak. Itu aja guys, gimana caranya tentara biasanya ngetes cewek-cewek. Itu adalah salah satu poin-poin yang sering aku temukan dan aku tanya juga sih, survei-survei dikit lah gitu kan ya. Mungkin itu aja. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian subscribe dulu channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa juga kalian like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku buat kalian yang mau curhat atau menanyakan tentang pengajuan nikah kantor. Mungkin itu aja guys. See you next. Bye bye. Wassalamualaikum.